you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi dengan kami Pramuka SMK Negeri 1 Pasuruan. Nah, kali ini kami akan membahas tentang materi kompas dan orientasi. Sebelumnya, apa sih kompas itu? Nah, beberapa dari kalian tentunya pasti sudah ada yang tahu kan apa itu kompas. Nah, penjelasan dari kompas sendiri yaitu kompas adalah alat atau benda yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan arah mata angin yang biasanya digunakan oleh pelaut, pemburu, petualang, dan penerbang. Biasanya kompas digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada dua tipe dasar dari kompas. Yang pertama yaitu kompas magnetik yang sudah digunakan sejak 7 abad yang lalu. Pada kompas magnetik, arah ditujukan dengan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah pada arah kutub utara, dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Yang kedua adalah gyrokompas, alat yang ditemukan awal abad ini dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Sudah tahu bukan? Nah, sekarang pasti kalian akan bertanya-tanya, jenis kompas apa sih yang saya pegang dari tadi? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ayu tentang bagian-bagian dari kompas, macam-macam kompas dan cara menggunakannya. Macam-macam kompas yaitu yang pertama, kompas analog, yang kedua, kompas astronomi, yang ketiga, kompas nahkoda, yang keempat, kompas GPS, dan yang keenam, kompas bidik, yang ketujuh, kompas silva, dan masih banyak lagi kompas yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari kompas. Kita akan memberikan salah satu contoh yaitu kompas bidik. Yang pertama yaitu visir untuk membidik sasaran. Yang kedua yaitu tutup dial. Yang ketiga yaitu dial, permukaan yang menunjukkan angka atau huruf seperti pada jam. Yang keempat yaitu jarum penunjuk yang berguna untuk menunjukkan lokasi arah magnet bumi. Yang selanjutnya yaitu kaca pembesar yang berguna untuk melihat sasaran atau angka pada dial. Dan yang terakhir yaitu alat penggantung yang berguna untuk meletakkan ibu jari pada saat pembidikan berlangsung. Cara membaca kompas, di atas lingkaran dial terdapat huruf-huruf yaitu N, E, W, dan S. Titik start atau awal adalah utara yaitu 0 derajat dan titik finish atau akhir adalah utara yaitu 360 derajat. Yaitu cara penggunaan kompas. Yang pertama, tempatkan posisi Anda sebelum melakukan pembidikan. Bisa ditandai dengan adanya batu yang berada di antara kaki. Selanjutnya, tentukan sasaran yang berupa benda tidak bergerak seperti pohon atau bangunan. Kemudian, posisikan kompas berada pada permukaan yang datar. Lalu, bidik sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, lihatlah angka yang tertera pada dial melalui kaca pembesar. Sasaran balik digunakan apabila Anda ingin kembali ke tempat awal. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penentuan titik balik atau sasaran balik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Eril. Nah, mengenai pembahasan dari Kak Ayu tentang cara menggunakan kompas bidik, khususnya pada poin terakhir yaitu titik sasaran balik atau back reading. Untuk titik sasaran balik atau back reading itu ada rumusnya loh, yang biasa orang kenal dengan nama lain back azimut. Nah, untuk menentukan back azimut sendiri itu dengan cara menambahkan 180 derajat apabila sasaran bidiknya kurang dari 180 dan mengurangi 180 derajat apabila sasaran bidiknya melebihi dari 180 derajat. Contohnya, jika kita sasaran bidiknya 30 derajat, maka ditambah dengan 180 derajat. Jadinya titik baliknya yaitu 210 derajat. Nah, apabila sasaran bidiknya 200 derajat, maka dikurangi dengan 180 derajat, maka titik baliknya yaitu 20 derajat. Nah, itu kurang lebih. Nah, ngomong-ngomong tentang kompas nih, sebelumnya kita harus memahami dulu ya tentang arah mata angin. Ada berapa sih arah mata angin itu? Nah, arah mata angin itu terbagi ya. Yang pertama yaitu arah mata angin primer, yang biasa kita kenal ada 4 macam, utara, barat, timur, dan selatan. Lalu ada arah mata angin sekunder dan 8 arah mata angin lainnya. Jadi jika ditotal seluruh mata angin jumlahnya ada 16 arah mata angin. Nah, kita juga dapat menentukan arah dengan cara lain tanpa menggunakan kompas. Cara ini bisa kita pakai atau kita gunakan
bila kita lupa membawa kompas atau kita memang tidak memiliki kompas. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan bantuan dari bayangan matahari. Yang kedua kita bisa menggunakan jam tangan. Yang ketiga kita bisa menggunakan bantuan dari tumbuhan. Yang keempat kita bisa menggunakan bantuan dari jarum magnet. Yang kelima kita bisa menggunakan bantuan dari rasi bintang. Mungkin masih banyak juga cara yang bisa kita pakai di luar sana. Nah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan tentang kompas dan orientasi. Tunggu materi kami berikutnya di video-video berikutnya, tentunya di channel Pramuka SMK Negeri 1 Pasuruan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.